Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke rumah Pak Prabu membeli itik. Selamat pagi, ibu-ibu cantik. Ke pasar Ahad sama Bu Lulu. Semoga kita sehat selalu. Nah, alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul dalam suasana ceria, ibu-ibu semua. Nah, saya senang sekali hari ini bisa berbagi sedikit cerita dan pengalaman tentang ibu bijak di dunia digital. Sekarang ini siapa sih yang tidak main sosial media, ya kan? Bahkan banyak ibu-ibu yang sekarang sudah menjadi konten kreator di Facebook dan di TikTok, ya kan Bu? Ini keren loh. Jadi ibu-ibu, menurut laporan We Are Social, tahun 2024 lebih dari 54% pengguna sosial media di Indonesia itu adalah perempuan. Dan rata-rata bisa menghabiskan lebih dari 3 jam setiap harinya di dunia maya. Artinya, kita punya peran yang sangat besar di dalam membentuk budaya digital di sekitar kita. Tapi di sisi lain, risiko yang kita hadapi juga makin banyak. Nah, sekarang banyak ibu-ibu yang semangat sekali berbagi konten-konten mulai dari masakan, rutinitas, spill-spill outfit atau barang. Nah, tapi kadang tanpa kita sadari, kita sudah buka banyak hal pribadi loh ibu-ibu. Seperti lokasi rumah, lokasi sekolah anak, kebiasaan anak, bahkan wajah anggota keluarga. Padahal tidak semua orang di dunia maya mempunyai niat baik dan informasi semacam ini bisa saja disalahgunakan. Selain itu, ada juga bahaya yang sering banget menimpa ibu-ibu zaman sekarang, seperti penipuan belanja online. Nah, soal ini saya sendiri pernah mengalaminya ibu-ibu. Ternyata itu tindakan scam yang dilakukan oleh hacker ibu-ibu. Nah, entah bagaimana caranya mereka bisa mengakses akun saya tanpa saya sadari dan tahu riwayat belanja online saya. Terus mereka adalah dengan menelepon nomor WhatsApp dan mengatakan bahwa paket saya salah alamat pengiriman dari pihak ekspedisinya serta akan dibantu untuk proses pengembalian uang. Karena panik dan kurangnya pengetahuan saya saat itu, jadi saya percaya-percaya aja. Akhirnya saya tertipu dan justru malah keluar uang lagi. Nah, dari situ saya belajar satu hal penting banget, yaitu jangan pernah melakukan transaksi apapun di luar aplikasi resmi. Dan yang paling penting itu aktifkan verifikasi 2 langkah agar supaya akun kita nggak mudah diretas. Nah, itu biar kita tetap aman. Ya, digital ada beberapa hal sederhana yang perlu kita lakukan. Nah, yang pertama itu pilih apa yang patut dibagikan. Kemudian yang kedua, jaga privasi keluarga dari menampilkan nomor rumah, data pribadi, atau aktivitas rutin yang biasa dilacak orang lain. Yang ketiga, ibu-ibu, tetap berhati-hati saat belanja online. Jangan mudah tergiur diskon besar, lihat testimoni produk dan rating toko, serta jika ada yang menghubungi ke nomor pribadi mengatasnamakan pihak toko atau aplikasi, jangan langsung percaya. Yang keempat, ibu-ibu, gunakan media sosial untuk hal positif. Jangan terpancing ikuti gosip atau berita-berita yang belum jelas sebenarnya. Harus selalu ingat pesan Dinas Kominfo, jangan sampai info mengalahkan pikiran kita. Hal ini bukan saja tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga tanggung jawab kita bersama. Bermedia sosial penting, tapi jauh lebih penting lagi untuk mengedepankan etika dan juga budaya. Kalau kita cerdas dan berhati-hati dalam bersosial media, maka kita bisa saja menjadikan sosial media seperti Facebook untuk meningkatkan kondisi ekonomi. Seperti sebuah penelitian yang dilakukan di Desa Ulak Mengkudu, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Penelitian ini dimuat di dalam sebuah jurnal tentang analisis penggunaan media sosial Facebook bagi ibu rumah tangga dalam meningkatkan kondisi sosial ekonomi desa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan meningkatkan kecerdasan literasi digital dan bijak dalam bersosial media, kita bisa mendapatkan banyak hal positif dari bermain sosial media. Nah, kalau kita bisa menerapkan hal-hal itu, kita tidak cuma aktif di media sosial, tapi juga bisa jadi contoh pengguna digital yang cerdas, beretika. Inilah yang kita harapkan bersama. Jadi, ibu-ibu yang luar biasa, teknologi itu seperti mata pisau. Kalau kita tahu cara memakainya, bisa membantu dan menguntungkan kita. Tapi kalau kita cuma asal aja menggunakannya, itu bisa melukai diri kita sendiri. Mari sama-sama menjadi ibu-ibu yang cerdas secara digital, yang tetap hangat, tetap aktif, tapi juga bijak dan hati-hati. Kita bisa tetap eksis tanpa harus kehilangan batas, bisa tetap berbagi tanpa harus mengumbar semuanya. Ingat ibu-ibu, bijak di dunia digital bukan berarti ketinggalan zaman, tapi justru tanda bahwa kita paham mana yang layak ditampilkan. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu semuanya. Semoga kita semakin cerdas, makin berdaya, dan makin kece, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Sebagai penutup ibu-ibu, saya mau kasih pantun lagi.
burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Selamat beraktivitas kembali kepada ibu-ibu semua. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.